Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ditra Channel. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang seorang wanita yang bernama Mbok Mardiah. Dia memakai segala cara untuk mempertahankan kecantikannya agar tetap abadi untuk selamanya. Namun justru ia mengalami nasib yang naas. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian agar channel ini dapat terus berkembang dan aku juga makin semangat untuk membawakan cerita-cerita selanjutnya. Penasaran seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Bu, di luar sudah hujan. Ucap Yuparti mengejutkan Mbok Mardiah yang sedang berdiam diri di pendopo pribadinya. Mbok Mardiah bergegas melangkah keluar dengan membawa ember hitam berukuran sedang. Ia menyincing jariknya agar memudahkannya untuk berjalan. Mbok Mardiah berjalan menuju talang air untuk menampung air hujan. Sambil tersenyum, ia mendongakkan wajahnya menatap langit yang gelap, disertai derasnya hujan. Mbok Mardiah ini begitu populer di kalangan pemuda dan hampir seluruh laki-laki di desa Pekuncen, baik yang beristri maupun yang duda. Meskipun Mbok Mardiah adalah seorang janda, namun usianya masih 24 tahun. Ia menjanda akibat kegagalan pernikahan mudanya dengan suami pertamanya. Mbok Mardiah pun belum dikaruniai seorang anak. Hal itu juga yang membuat para lelaki desa Pekuncen jatuh hati kepadanya. Tubuhnya yang tinggi semampai, badannya berisi sempurna, kulitnya kuning langsat dengan lesung pipit yang menawan dan sangat manis. Sehari-hari Mbok Mardiah selalu mengenakan kemben dan jarik, serta selendang tipis yang ia selempangkan untuk menutupi dada dan kedua pundaknya. Rambutnya disanggul rapi dan indah. Semenjak menjanda, Mbok Mardiah hidup sendiri di rumah warisan orang tuanya. Ia hanya ditemani oleh abdi setianya yaitu Yuparti. Orang tua Mbok Mardiah adalah semi bangsawan. Jadi nggak heran jika rumah mereka besar dan mewah pada zaman itu. Tanah miliknya pun ribuan hektar. Lalu Mbok Mardiah ini adalah anak tunggal. Semua orang selalu terpana akan kecantikan dan harta Mbok Mardiah. Ada salah satu pemuda bernama Ridwan yang berusia 23 tahun. Ridwan ini merupakan anak kepala desa dan karir Ridwan pun terbilang cukup cemerlang. Ia bekerja di sebuah kantor pos. Meskipun orang tuanya sering mencarikan jodoh yang tak kalah cantik dari Mbok Mardiah, namun Ridwan justru sangat tergila-gila dengan Mbok Mardiah ini. Dia berkali-kali meminta orang tuanya untuk melamar Mbok Mardiah untuknya. Namun orang tuanya selalu menolak keras. "Nak, kamu itu bujang ganteng. Banyak yang mau sama kamu. Perempuan kan banyak. Kenapa harus sama janda?" kata Pak Mingan, ayah Ridwan sekaligus kepala desa Pekuncen. Namun Ridwan semakin hari semakin memberontak. Dia juga nggak segan untuk melawan kedua orang tuanya agar bisa mendapatkan keinginannya tersebut. Akhirnya Pak Mingan menyerah dengan sikap Ridwan yang semakin semena-mena. Pak Mingan menuruti kemauan Ridwan untuk melamar Mbok Mardiah. Dan Mbok Mardiah menerima lamaran Ridwan. Tak lama dari itu pun akhirnya mereka menikah. Namun meskipun Mbok Mardiah sudah menikah dengan Ridwan, itu tidak membuat para lelaki berhenti untuk menggoda Mbok Mardiah. Jadi Ridwan sering kali cemburu dan akhirnya ia melarang Mbok Mardiah untuk keluar rumah sendirian tanpa dirinya. Mbok Mardiah pun menuruti kemauan Ridwan. Dia sebenarnya istri yang taat dan penurut. Itulah yang membuat Ridwan semakin menyayangi Mbok Mardiah. 1 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga pada akhirnya muncul gosip warga bahwa mungkin Mbok Mardiah ini mandul karena di pernikahan sebelumnya ia juga tak kunjung mempunyai anak. Padahal pernikahan sebelumnya sudah berjalan sekitar 6 tahun. Namun gosip tersebut ditepis jauh-jauh oleh Ridwan yang tidak terima dengan dugaan-dugaan warga terhadap istrinya.
Akhirnya 4 bulan kemudian ada kabar gembira bahwa Mbok Mardiah hamil anak pertamanya. Saking senangnya, Ridwan langsung memberitahu kepada setiap orang yang lewat kalau istrinya ini hamil. Warga pun turut senang mendengar kabar baik tersebut. Ridwan dan Mbok Mardiah sering terlihat berjalan-jalan keliling desa di pagi dan sore hari. Keduanya tampak sangat bahagia. 9 bulan kemudian, Mbok Mardiah melahirkan. Ridwan memanggil seorang dukun beranak dan beberapa tetangga datang ingin menyaksikan anak Mbok Mardiah. Ridwan pun mempersilakan dengan senang hati. Mereka semua menunggu di ruang tamu selama prosesi lahiran berlangsung. 30 menit kemudian, suara tangis bayi pun terdengar. Tiba-tiba, Mbah Jum si dukun beranak keluar dari kamar Mbok Mardiah dengan terburu-buru dan dengan wajah ketakutan. Ia menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah dalam kamar. "Itu bayi setan. Bayi seperti itu jangan dibiarkan hidup. Bayi itu harus mati," ujar Mbah Jum gelagapan. Ia kemudian bergegas keluar rumah, disusul oleh Ridwan sambil memanggil-manggil nama Mbah Jum. "Mbah Jum, kembali ke sini. Mbah harus tanggung jawab. Ini semua salahmu," umpat Ridwan masih mengejar Mbah Jum. Warga yang menyaksikan hanya terdiam kaku dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tak berselang lama, Ridwan kembali masuk dan salah satu warga bernama Bu Rusti memberanikan diri untuk bertanya. "Kenapa sih Mas Ridwan? Ada apa?" Namun Ridwan tak menghiraukannya. Kemudian dia masuk dengan wajah penuh amarah. Bu Rusti dan warga lain mencoba mengikuti ke kamar dan mereka terkejut. Ternyata bayi yang dilahirkan Mbok Mardiah dalam keadaan mengidap kelainan langka. Jika menurut bahasa medis, itu disebut cyclopia. Cyclopia ini adalah cacat lahir yang memiliki satu mata di area yang biasanya ditempati oleh akar hidung. Satu mata adalah hasil dari soket orbital yang tidak terbentuk dengan benar di dalam rahim. Namun zaman itu belum ada istilah medis ya. Anehnya, tidak ada sedikit pun raut kesedihan di wajah Mbok Mardiah mengetahui bayinya lahir dalam kondisi cacat. Ridwan segera membubarkan warga dan mengusir mereka. Setelah Ridwan kembali ke kamar, ia melihat Mbok Mardiah sedang memakan bayinya sendiri hidup-hidup. Ridwan yang melihat hal tersebut tidak begitu kaget. Namun, ia tetap kesal dengan istrinya. "Apa hidup kita harus seperti ini terus? Sampai kapan?" tanya Ridwan sambil duduk di tepian kasur dan menutup mata dengan kedua tangannya. Mbok Mardiah tidak menggubris. Ia tetap asik menikmati santapannya malam itu, yaitu bayinya sendiri. Saat itu tinggal tersisa bagian jari-jari kaki dan otak sang bayi. "Kamu mau?" tanya Mbok Mardiah kepada suaminya sambil menjulurkan jari-jari kaki yang mungil dan otak sang bayi. Ridwan hanya terdiam dan sayup-sayup terdengar suara isak tangisnya. Mbok Mardiah yang menyadari hal tersebut ikut duduk di samping suaminya. "Kita sudah buat perjanjian di awal, Mas, kalau keadaanku seperti ini. Aku sudah tidak bisa lepas dari keadaan ini. Katamu, kamu mau nerima aku apa adanya. Sekarang kok kamu kayak menyesal sudah nikah sama aku?" ucap Mbok Mardiah lesu sambil menggenggam jari-jari mungil dan otak bayinya. "Tapi sampai kapan, Dek? Aku pun ingin seperti orang tua lain yang bisa punya anak." Mbok Mardiah hanya diam. Kemudian dia pergi meninggalkan Ridwan dan menuju ke ruangan belakang rumahnya. Ruangan tersebut berisi beberapa toples yang di dalamnya berisi air dan otak-otak kecil. Ia kemudian memasukkan otak bayinya tadi ke toples yang masih kosong. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil pisau. Di rumah, mereka memang hanya tinggal berdua. Karena sejak menikah dengan Ridwan, Mbok Mardiah tidak lagi mempekerjakan Yuparti. Mbok Mardiah berjalan menuju kamar dan mendapati Ridwan sudah terbaring di atas kasur. Ia lalu berlari dan menusuk dada Ridwan belasan kali. Sampai pada akhirnya Ridwan pun mati dengan luka tusukan yang begitu mengenaskan. Ia kemudian menyeret tubuh Ridwan dan dibawanya ke ruangan belakang. Lalu dia memotong tubuh Ridwan menjadi 12 bagian. Kemudian dia memasak bagian paha dan lengan Ridwan, lalu ia makan. Semuanya ia lakukan tanpa merasa bersalah dan menyesal. "Ini Mas, ini akibatnya kalau kamu kebanyakan bicara dan kebanyakan protes.
Mbok Mardiah bicara dengan nada tinggi dan tawa yang agak keras. Keesokan harinya, Mbok Mardiah memberi pengumuman kepada warga bahwa semalam suaminya pergi begitu saja dengan membawa bayi yang baru saja ia lahirkan. Katanya Ridwan malu dengan kondisi bayinya yang cacat. Dia ingin pergi jauh dan mengasingkan diri bersama sang bayi, agar si bayi tidak mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Cerita tersebut ia karang untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun yang aneh, ceritanya hampir mirip dengan kegagalan rumah tangganya yang pertama. Kala itu pun Mbok Mardiah mengumumkan kepada warga bahwa suaminya yang pertama pergi meninggalkan dia karena mereka sempat bertengkar hal sepele, dan sampai 1 tahun suaminya tidak pernah kembali hingga sekarang. Warga mulai mencurigai Mbok Mardiah yang bersikap aneh. Bahkan sejak Ridwan menghilang, dia sering terlihat mengayuh sepedanya tengah malam sendirian. Arahnya selalu menuju jalan Watu Gudik. Jadi di desa Pekuncen ada sebuah situs Watu Gudik. Di sana hanya berisi sebuah lahan yang tidak terlalu luas, dengan 3 batu raksasa, dan batu-batu tersebut memiliki banyak benjolan-benjolan abstrak menyerupai gudik atau gatal-gatal pada manusia. Batu tersebut memang dikeramatkan oleh warga desa Pekuncen karena banyaknya kejadian aneh yang terjadi di sana. Hal tersebut berlangsung cukup lama, sampai berbulan-bulan. Sampai pada akhirnya salah seorang warga berinisiatif untuk mengikuti Mbok Mardiah. Dan benar saja, ia menuju situs Watu Gudik. Di sana ia melepaskan selendang penutup dada dan pundaknya, dan yang tersisa hanyalah jarik dan kemben. Ia juga mengurai rambutnya, kemudian ia mulai bersimpuh di depan salah satu batu yang terbesar. Dia berdiam diri dengan posisi itu cukup lama. Lalu beberapa saat kemudian, angin yang sangat-sangat dingin menerpa tempat itu dan disertai dengan suara petir yang menggelegar. Kemudian hujan deras pun turun. Dan saat itulah Mbok Mardiah tertawa-tawa kegirangan sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Ia juga melompat-lompat seperti anak kecil. Warga yang mengikuti tadi merasa ngeri dengan pemandangan itu. Ia bergegas pulang sebelum Mbok Mardiah menyadari keberadaannya. Berita pun akhirnya menyebar dengan cepat. Warga menjuluki Mbok Mardiah telah gila karena ditinggal berturut-turut oleh kedua suaminya tanpa alasan yang pasti. Namun yang namanya laki-laki, masih banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Mbok Mardiah. Pada suatu malam, Mbok Mardiah lewat di depan pos ronda. Di sana ada 4 orang laki-laki yang kebetulan sedang berjaga. Otomatis, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh keempat laki-laki mata keranjang tersebut. "Mbok Mardiah, kok kamu cantik banget sih, Mbok?" goda seorang pemuda bernama Parno. Ketiga laki-laki yang lain juga turut menggodanya. Mbok Mardiah hanya diam, tidak melawan atau menepis tangan-tangan yang menyentuh tubuhnya secara kurang ajar. Tapi tiba-tiba, tanpa disangka, Mbok Mardiah menusukkan pisau di dada Parno. Seketika Parno jatuh tersungkur di tanah. Dan ketiga teman rondanya langsung lari terbirit-birit meninggalkan Parno begitu saja. Mbok Mardiah segera menyeret tubuh Parno yang sekarat dan belum mati. Dia memang sengaja tidak langsung membunuh Parno karena dia berencana untuk memperkosa Parno agar dirinya bisa hamil. Mbok Mardiah akhirnya membawa Parno menuju sebuah kebun yang jauh dari pemukiman warga. Di sana ia mulai melucuti seluruh pakaian Parno dan memperkosanya dengan kejam. Setelah semua selesai, Mbok Mardiah menghabisi Parno dengan menusuk puluhan kali dada dan perut Parno sampai organ hati dan ususnya keluar. Keesokan harinya, mayat Parno ditemukan oleh warga. Warga pun marah besar karena mereka sudah mengetahui tabiat Mbok Mardiah yang sesungguhnya berdasarkan cerita ketiga teman ronda Parno. Warga pun berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Mardiah. Ternyata Mbok Mardiah sudah lebih dulu kabur. Tanpa diketahui oleh siapapun, ternyata Mbok Mardiah sudah membangun sebuah rumah sederhana di tengah hutan. Rumah tersebut memang telah dipersiapkan untuk pelariannya jika suatu saat dia ketahuan oleh warga. Semenjak pembunuhan Parno, Mbok Mardiah sama sekali tidak pernah terlihat lagi.
Karena ia sedang mengandung bayi di rumah pelariannya, dia pun kembali mempekerjakan Yuparti, abdi yang paling setia melayaninya. Yuparti inilah yang mencari seluruh kebutuhan Mbok Mardiah. Mbok Mardiah memiliki warisan yang sangat banyak, jadi meskipun dirinya tidak bekerja, hartanya tidak akan habis meskipun terus-menerus ia gunakan. 9 bulan kemudian, Mbok Mardiah pun melahirkan. Dengan dibantu oleh Yuparti, Mbok Mardiah lagi-lagi melahirkan bayi dengan kelainan langka yaitu Cyclopia. Dan seperti biasa, Mbok Mardiah kembali memakan daging bayinya hidup-hidup dan menyisakan otak dari bayi tersebut. Dan setiap malam bulan purnama, Mbok Mardiah pasti memakan otak-otak bayi yang ternyata itu semua adalah bayinya sendiri, alias anak yang dikandungnya selama 9 bulan. Dan ketika turun hujan, di saat itulah Mbok Mardiah harus menampung airnya dan menengadahkan wajahnya ke langit agar dirinya selalu awet muda dan kecantikannya tidak akan pernah sirna. Sejak kelahiran bayi yang terakhir, Mbok Mardiah dibuat bingung memikirkan bagaimana ia mendapatkan mangsa laki-laki lagi untuk bisa menghamili dirinya. Karena syarat ia agar tetap awet muda adalah dia harus mengkonsumsi daging bayi dan otak dari darah dagingnya sendiri. Tidak bisa bagi orang lain. Dan laki-laki yang menghamili pun harus memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu memiliki rambut ikal, memiliki tahi lalat di wajah, serta lahir di hari pasaran Jawa Kliwon. Mbok Mardiah sudah paham betul mana orang-orang yang lahir di hari Kliwon, bahkan tanpa harus bertanya. Makanya tidak sembarang laki-laki bisa menghamilinya. Mbok Mardiah tidak mungkin kembali ke desa Pekuncen karena namanya sudah dicap buruk di sana. Akhirnya dia menyuruh Yuparti untuk mencarikan laki-laki dari desa sebelah. Akhirnya pergilah Yuparti ke desa sebelah. Di sana dia membuat semacam sayembara yang diperuntukkan pemuda gagah untuk bisa menikahi Mbok Mardiah. Ramai pemuda berbondong-bondong mendatangi rumah Mbok Mardiah yang ada di tengah hutan. Lagian, siapa juga sih yang gak tertarik dengan iming-iming tersebut? Mbok Mardiah mulai menseleksi satu persatu pemuda yang datang. Dan dia menemukan setidaknya 6 pemuda yang sesuai dengan kriteria yang ia cari. Ke-6 pemuda tadi akhirnya dikumpulkan oleh Mbok Mardiah. Kalian semua adalah 6 dari sekian banyak pemuda yang datang di hari ini. Kalian yang menurutku masuk di kriteria calon pasanganku. Sekarang, kalian aku beri tantangan untuk bisa mencarikan aku air hujan yang rasanya lezat dan asin. Bawalah ke sini seminggu kemudian. Ke-6 pemuda tadi pun bubar. Namun liciknya Mbok Mardiah, ia menahan satu pemuda yang paling belakang dan membisikkannya sesuatu. Kamu nanti malam bisa datang ke kamarku jam 2 malam? Rayu Mbok Mardiah dengan sedikit menggoda. Pemuda itu pun sangat bersemangat. Tepat jam 2 malam, pemuda tadi mengetuk jendela kamar Mbok Mardiah dan Mbok Mardiah pun mempersilahkan masuk. Mereka pun mulai melakukan hubungan terlarang. Menjelang subuh, pemuda tersebut pamit untuk hendak pulang. Namun ketika ia sedang merapikan bajunya, Mbok Mardiah menusuknya dari belakang. Kemudian pemuda tadi langsung terkapar dengan darah yang mengalir deras di lantai kamar Mbok Mardiah. Dia pun mati seketika itu juga. Seperti korban-korban sebelumnya, Mbok Mardiah memotong-motong tubuh pemuda tadi dan menjadikannya beberapa bagian. Lalu sebagian dagingnya ia makan. Seminggu kemudian, ke-5 pemuda yang tersisa datang ke rumah Mbok Mardiah dengan membawakannya air hujan. Mbok Mardiah mencicipi satu persatu air hujan dalam ember mereka. Tidak ada satupun air hujan yang menurutnya lezat dan asin sesuai permintaannya. Mbok Mardiah tiba-tiba marah. Dia mengambil pisau di dapur dan langsung menusuk-nusuk ke-5 pemuda tadi. Namun salah satu pemuda yang bernama Kusto berhasil merebut pisau dari genggaman Mbok Mardiah. Namun salah satu pemuda yang bernama Kusto berhasil merebut pisau dari genggaman Mbok Mardiah dan langsung menusuk Mbok Mardiah. Yuparti yang mendengar keributan pun ikut serta membantu Mbok Mardiah. Bahkan, Yuparti menggunakan gergaji mesin yang akhirnya menewaskan ke-4 pemuda dengan begitu ganas. Sementara itu, Kusto berhasil lari dengan menahan luka tusukan di perutnya.
Yuparti melihat Mbok Mardiah terkapar dengan leher yang hampir putus, namun ia belum mati. "Waktuku sudah datang, Yu. Aku harus pergi. Aku minta ke kamu, semua rumah, tanah, hartaku kamu simpan untukmu dan anak cucumu," ucap Mbok Mardiah di akhir hayatnya. Tak berselang lama, ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Kusto telah sampai di desa Pekuncen. Di sana, ia diberi pertolongan warga dan menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya dan kelima pemuda lain. "Perempuan gila. Ternyata yang selama ini kita cari bersembunyi di hutan sana. Sekarang kita harus ke sana untuk memusnahkan perempuan itu," teriak salah satu warga yang terlihat sangat murka. Akhirnya beberapa warga desa Pekuncen beramai-ramai mendatangi kediaman Mbok Mardiah. Namun sayangnya, ia hanya menemukan kelima jasad pemuda yang sudah terbunuh dengan ganas. Tanpa pikir panjang, warga membakar rumah Mbok Mardiah sampai habis tak tersisa. Warga mencari Mbok Mardiah di sekitaran rumah, namun tidak ditemukan juga, karena tanpa mereka sadari, jasad Mbok Mardiah telah dibawa oleh Yuparti ke rumahnya yang sebelumnya. Di rumah Mbok Mardiah, Yuparti membaringkan Mbok Mardiah di pendopo pribadinya. Karena cinta dan abdinya yang setia, Yuparti merasa sangat sedih dan kehilangan Mbok Mardiah. Akhirnya dia mencari berbagai macam cara agar bisa kembali menghidupkan Mbok Mardiah. Yuparti teringat bahwa Mbok Mardiah yang memang menganut ajaran sekte keabdian memiliki banyak sekali buku-buku mantra sesat. Kemudian dia bergegas menuju ruang kamar Mbok Mardiah dan mencari buku yang sekiranya bisa digunakan untuk menghidupkan Mbok Mardiah. Namun usaha Yuparti sia-sia. Dia justru terbunuh begitu saja oleh sesuatu hal yang sangat mengerikan. Sosok demit yang sangat besar berwarna hitam, rambut panjang menjulur ke lantai, mata merah darah, dan taring yang tajam. Makhluk tersebut menyerang Yuparti yang sedang membongkar-bongkar koleksi buku-buku mantra sesat milik Mbok Mardiah. Yuparti mati dalam kondisi yang mengenaskan, dengan tubuh yang tak lagi berbentuk, karena makhluk tadi mencabik-cabik tubuh Yuparti. Setelah kejadian tersebut, tak satu pun warga yang mengetahui hal tersebut. Bahkan mereka sama sekali tidak mencari Mbok Mardiah ke rumah aslinya, yaitu yang ada di desa Pekuncen. Mereka berpikir bahwa Mbok Mardiah telah lari lebih jauh lagi untuk menghindari amukan massa. 2 tahun setelah kejadian hal tersebut, tidak ada hal lagi yang aneh terjadi di desa Pekuncen. Namun, tak satu pun warga berani melewati kawasan rumah Mbok Mardiah, karena katanya pernah beberapa kali orang lewat di sekitaran rumah Mbok Mardiah. Mereka melihat sosok perempuan yang sangat mirip dengan Mbok Mardiah, namun ia bertingkah aneh. Seorang tukang bakso yang pada suatu malam melewati area rumahnya mengaku dipanggil-panggil oleh suara perempuan yang hendak membeli baksonya. Perempuan tersebut keluar dengan setengah berlari dari rumah Mbok Mardiah. Tukang bakso itu kebingungan karena setahu dia, rumah Mbok Mardiah telah lama kosong. Namun, gelagat perempuan tadi tidak janggal pada awalnya. Sampai setelah sebungkus bakso selesai, si tukang bakso pun menyerahkan kepada perempuan tadi. Perempuan tadi tiba-tiba menyeringai sembari lehernya perlahan-lahan sobek dengan sendirinya, sehingga darah bercucuran dari sana membasahi baju dan lengan perempuan itu. Cerita lain juga datang dari seorang pemuda yang suatu malam melewati area rumah Mbok Mardiah dengan menaiki sepeda ontel. Tepat di pintu depan gerbang rumah Mbok Mardiah yang sudah berkarat, pemuda tadi merasa boncengannya sangat berat, sampai-sampai ia kesulitan mengayuh. Dia berkali-kali menengok ke belakang, namun boncengannya kosong. Kejadian tersebut berakhir dengan ban belakang sepeda pemuda tadi bocor tanpa sebab dan menyebabkan ia mau tidak mau harus menuntun sepedanya. Saat menuntun inilah, ia mengaku mendengar suara-suara tertawa cekikikan yang menggema yang entah berasal dari mana. Pemuda tadi juga melihat ada seorang perempuan mengenakan kemben dengan rambut berkonde di pelantaran rumah Mbok Mardiah.
Perempuan tersebut berparas sangat ayu dan melambai-lambai kepada pemuda tadi, seolah-olah mengajaknya untuk mampir. Namun ia tak menghiraukan perempuan itu. Ia hanya bolak-balik melafalkan doa-doa sebisanya. Tetapi yang terjadi selanjutnya justru lebih mengerikan. Tiba-tiba saja perempuan tadi sudah berdiri di depan pemuda tadi. Perempuan itu komat-kamit seperti melafalkan sebuah mantra yang entah apa artinya. Kemudian dia tertawa-tawa tidak karuan seperti orang gila. Perempuan itu juga merangkak-rangkak di jalan tanah yang pemuda tadi lewati, sambil kuku-kukunya yang panjang menggaruk-garuk tanah tersebut. Pemuda tadi pun lari terbirit-birit sampai ke rumah dan meninggalkan sepedanya di jalan tadi. Dia pun menceritakan kejadian yang ia alami kepada keluarganya. Bapaknya yang mulai penasaran menceritakan kepada beberapa warga. Keesokan harinya di siang hari, warga mendatangi rumah Mbok Mardiah. Mereka mendobrak pintu gerbang rumah itu yang terkunci rapat. Pelatarannya yang sudah ditumbuhi rumput liar setinggi dada, mereka tebas untuk memudahkan jalan. Sampailah mereka di depan pintu utama rumah Mbok Mardiah. Mereka mencoba membuka namun terkunci. Lagi-lagi mereka harus mendobraknya. Anehnya, rumah itu sudah 2 tahun kosong. Namun perabotan di dalamnya masih sangat terawat. Lantainya pun bersih, seperti ada yang membersihkannya setiap hari. Saklar-saklar lampu pun masih berfungsi dengan baik. Bagaimanapun juga, rumah itu bisa dikatakan rumah paling mewah di desa Pekuncen, di mana di dalamnya terdapat barang-barang antik yang bernilai fantastis. Di ruangan tengah terdapat banyak sekali pajangan-pajangan kepala rusa dengan tanduk yang eksotis, dan semuanya sangat terawat serta rapi. Mereka menelisik ke beberapa kamar, sampai mereka meyakini ada sebuah kamar yang mereka yakin bahwa kamar itu milik Mbok Mardiah. Karena di dalam kamar tersebut terdapat bingkai-bingkai foto potret Mbok Mardiah. Dan di sana yang mengejutkan adalah mereka menemukan tulang belulang manusia. Mereka pun menduga itu adalah tulang belulang Mbok Mardiah. Warga kemudian membereskan tulang-tulang itu untuk dikuburkan secara layak. Mereka menelusuri setiap sudut ruangan rumah Mbok Mardiah yang besar. Kemudian mereka tidak menemukan hal aneh apapun, kecuali sebuah pendopo kecil. Di temboknya tergambar jelas kepala rusa dengan tanduk yang panjang dan ada lambang bintang di dahi rusa tersebut. Ruangan tersebut pun terlihat sangat terawat. Bahkan ada sisa-sisa lilin yang sepertinya baru dinyalakan pada malam sebelumnya karena terlihat dari lelehan-lelehan lilin itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara laki-laki yang sepertinya butuh pertolongan. Mereka mencari sumber suara-suara tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah pintu kecil berukuran 100 x 100 cm berwarna merah. Mereka pun masuk lewat pintu tersebut dengan menundukkan badannya. Di sana terdapat ruangan kosong yang luas yang berisi puluhan laki-laki yang diikat kaki dan tangannya di sebuah kursi. Mulutnya telah disobek sisi kanan dan kiri sampai mendekati ujung telinga dan terdapat tali yang menyumpal mulut-mulut mereka. Betapa mengerikan dan menyedihkan suasana yang ada di dalam ruangan tersebut. Mereka mengeram-eram untuk meminta pertolongan. Warga bergegas membuka satu persatu ikatan tali di tangan-tangan mereka yang terikat. Kemudian mereka dikejutkan dengan suara deritan pintu lain di ruangan tersebut. Di sanalah mereka melihat sosok Mbok Mardiah keluar dengan wajah yang sangat marah. Namun, anehnya Mbok Mardiah tetap terlihat cantik dan muda. Wajahnya, kemolekan tubuhnya, seperti tak pernah lekang oleh waktu. Warga yang dibuat termenung sejenak, kemudian kembali tersadar ketika para laki-laki yang diikat mulai meronta-ronta meminta untuk dilepaskan. Namun, sayangnya Mbok Mardiah telah membawa sebuah gergaji mesin di tangannya. Kemudian dia membabi buta hendak menyerang satu persatu warga yang ada di sana. Beberapa warga telah berhasil ia bunuh dan yang lain berhasil kabur melalui jendela. Warga yang berhasil selamat tanpa berpikir panjang segera mengumpulkan daun-daun pisang kering di sekitaran rumah Mbok Mardiah. Lalu mereka pun membakarnya. Api melalap hebat hanya dalam waktu yang cukup singkat, karena rumah Mbok Mardiah ini memiliki halaman depan, belakang,
Samping kanan dan kiri yang luas dan banyak pepohonan, jadi sangat memudahkan api untuk menjalar. "Bagaimana nasib laki-laki yang ada di dalam sana?" tanya salah seorang warga yang menyadari bahwa masih ada belasan nyawa yang mungkin masih hidup dan bisa diselamatkan. Namun, warga lain justru tak acuh dan memilih mengakhiri semua. Tak berselang lama, terdengar suara jeritan seorang perempuan dari dalam rumah. Suara-suara laki-laki berteriak pun terdengar tak kalah kencang. Lalu Mbok Mardiah yang tubuhnya dipenuhi api mendadak menerobos keluar jendela mendekati kerumunan warga yang ada di halaman samping kiri rumahnya. Mbok Mardiah setengah berlari dengan menyeret kaki kanannya yang sudah hangus terlalap api. Separuh wajahnya pun telah hancur dan tulang-tulangnya sedikit meleleh. Namun anehnya, dia tetap belum mati. Bahkan dirinya masih mampu membawa sebuah parang di tangan kanannya. Ia berniat untuk menghabisi warga di sana. Namun tiba-tiba hujan turun dengan begitu derasnya. Api di tubuh Mbok Mardiah hilang dan tulang-tulangnya mendadak menyusut seperti air. Kemudian terjatuh di tanah begitu saja dan tubuhnya menjadi tak berbentuk. Yang tersisa hanya semacam genangan minyak. Warga khawatir Mbok Mardiah akan bangkit lagi. Mereka melihat sebuah bayangan seperti asap hitam tebal keluar dari bekas tubuh Mbok Mardiah. Asap itu memiliki mata merah darah dengan taring yang tajam. Makhluk itu menyeringai ke arah warga sebelum disusul tawa mengejek. Kemudian sosok tadi berlalu dan lenyap begitu saja diguyur air hujan. Setelah menunggu cukup lama, warga benar-benar memastikan bahwa Mbok Mardiah telah benar-benar lenyap. Dan setelah mereka yakin, mereka berlanjut untuk menuju puing-puing rumah Mbok Mardiah, tepatnya di ruangan tempat penyekapan para laki-laki tak dikenal tadi. Mereka telah hangus terbakar dengan tangan dan kaki yang masih terikat di kursi. Beberapa warga yang telah terbunuh oleh Mbok Mardiah pun bergelimpangan di lantai dengan tubuh yang hitam tak berbentuk. Mereka pun berbondong-bondong mengeluarkan jasad korban satu persatu untuk dikuburkan dengan layak. Sampai saat ini, cerita tentang Mbok Mardiah masih teringat jelas, dan cerita ini menjadi dongeng turun-temurun dari mulut ke mulut. Biasanya digunakan para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak bandel. Kalau bandel, nanti diculik Mbok Mardiah. Sedangkan rumah Mbok Mardiah hanya tersisa puing-puingnya saja. Warga memutuskan tanah warisan peninggalannya digunakan sebagai tanah wakaf bagi orang-orang miskin. Nah, itu tadi akhir dari kisah tentang Mbok Mardiah. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!